Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke pembahasan kedua tentang Multiple Classification Analysis atau kita singkat dengan MCA. MCA ini merupakan teknik yang digunakan untuk menguji hubungan timbal balik antar variabel bebas atau hubungan antar variabel bebas dengan variabel tak bebasnya. Model yang terbentuk itu adalah model aditif. Secara bahasa, model aditif itu adalah model persamaannya dalam bentuk penjumlahan, seperti halnya di persamaan regresi ataupun di persamaan time series lainnya. Oke, kemudian MCA dapat digunakan untuk variabel bebas yang skala ukurnya bisa skala ukur yang paling lemah atau paling rendah, yaitu nominal, ya. Dan MCA mampu menganalisis hubungan antar variabel bebas atau penduga dengan ataupun antar variabel penduga dengan variabel tak bebas. Variabel tak bebas sebaiknya dibentuk dalam skala interval dengan kemencengan yang tidak terlalu ekstrim. Jadi kalau misalkan ada sedikit perbedaan gitu ya, atau ketika dibuat dengan skala 2 frekuensi atau dikotomi, maka perbedaan itu jangan terlalu ekstrim gitu ya. Jangan misalkan 90% untuk yang jawaban iya dan tidaknya 10% itu terlalu jauh perbedaannya. Jadi diusahakan ketika menggunakan MCA skalanya interval tetapi kemencengannya jangan terlalu ekstrim. Ukuran yang paling lemah di dalam pengukuran, yaitu adalah skala nominal, itu bisa digunakan untuk variabel penduganya. Variabel penduga yang berkorelasi dan hubungannya nonlinear ini bisa diakomodir dengan menggunakan MCA. Maksudnya, analisis MCA ini bisa melakukan analisis terhadap variabel yang mana terhadap sebuah analisis yang mana variabel bebasnya atau variabel penduganya bisa berskala paling lemah, yaitu skala nominal, kemudian antar variabel penduganya berkorelasi, serta memiliki hubungan nonlinier antara variabel bebas dan tak bebasnya, ini masih bisa dilakukan analisis MCA. Nah, ini pula yang kemudian menjadi salah satu kelebihan MCA dibandingkan dengan analisis parametrik lainnya. Oke, di dalam MCA kita perlu memperhatikan efek dari masing-masing penduga terhadap variabel tak bebas, baik sebelum maupun sesudah memperhitungkan efek dari variabel lainnya. Di pembahasan yang sebelumnya ini yang disebut dengan pengaruh atau hubungan adjustment dan unadjustment, ya. Nah, terdapat beberapa metode multivariat lain yang bisa digunakan untuk menganalisis hubungan ataupun pengaruh antar variabel bebas terhadap variabel tak bebasnya. Ini banyak, misalkan seperti analisis kovarians, regresi berganda, dan sebagainya. Tetapi semua analisis itu mensyaratkan variabel yang diukurnya minimal skala interval, dan hubungan antar variabel penduga dengan variabel tak bebasnya harus linier. Nah, kalau di MCA tadi kan boleh ketika variabel prediktornya atau bebasnya dia berskala nominal, kemudian ada korelasi, dan hubungannya tidak linier pun masih bisa diakomodir oleh analisis MCA ini. Oke, selanjutnya kita lihat terkait dengan data yang digunakan di dalam MCA, ya. Datanya itu merupakan satu variabel tak bebas dengan beberapa variabel bebas atau penduga. Variabel tak bebas minimal berskala interval atau dikotomi, ini sudah ya di pembahasan sebelumnya. Kemudian data sebaiknya tidak memiliki kemencengan yang parah atau yang tidak terlalu ekstrim gitu ya. Kemudian variabel penduga dapat berskala nominal, ordinal, atau interval. Jadi bisa ketika kita punya sebuah persamaan
di mana variabel penduga atau variabel bebasnya itu ada yang nominal, ada yang ordinal, dan ada yang interval, itu bisa. Tidak harus semuanya nominal, tidak harus semuanya ordinal, ataupun tidak harus semuanya interval. Bisa gabungan dari beberapa skala ukur. Oke, berikut ini adalah kelebihan dari MCA. Tentunya kelebihan-kelebihan ini sebenarnya sudah dibahas pada pembahasan sebelumnya ya, dan di slide-slide sebelumnya juga. Kita coba review ulang. Yang pertama, MCA dapat menunjukkan pengaruh masing-masing variabel bebas sebelum unadjusted dan sesudah dikontrol oleh variabel bebas lainnya dan covariat atau pada posisi adjusted. Pengaruh setiap variabel bebas dalam persamaan MCA dapat dinyatakan dalam bentuk nilai rata-rata keseluruhan dari variabel tidak bebas setelah mengontrol variabel-variabel lainnya. Sebab itu, adjusted mean score atau angka rata-rata yang telah disesuaikan atau nilai rata-rata dengan variabel bebas lainnya sebagai pengontrol dapat dihitung dan akan lebih mudah untuk diinterpretasikan daripada nilai atau koefisien beta yang dihasilkan melalui analisis regresi pada dummy variabel. Jadi lebih mudah dan lebih simpel MCA gitu ya. Kemudian pada analisis regresi dengan dummy variabel, kita menggunakan salah satu kategori. Kategori reference yang bernilai 0 sebagai pengontrol pada saat penyusunan persamaan regresinya. Sehingga kategori tersebut harus dikeluarkan sebagai analisis. Nah, variabel sebagai kategori referensi dari analisis regresi tidak akan diperoleh nilai betanya. Padahal koefisien-koefisien beta lainnya dinyatakan sebagai penyimpangan dari kategori yang dihilangkan. Nah, sebaliknya kalau untuk di MCA, koefisien MCA ini dihitung untuk seluruh kategori pada variabel bebasnya. Karena dalam rangka membentuk variabel berskala nominal dan dinyatakan sebagai penyimpangan dari angka rata-ratanya. Jadi tidak ada variabel yang dijadikan sebagai variabel reference yang kemudian menyebabkan betanya itu tidak keluar. Nah, kalau di MCA semua nilai kategorik itu akan memiliki koefisiennya, ya. Oke, kemudian MCA bebas dari pembatasan-pembatasan penggunaan skala pengukuran untuk variabel bebasnya. Artinya, variabel bebas dapat berskala ukuran yang paling lemah, yaitu nominal. Oke, ini beberapa nilai statistik untuk MCA. Jadi ada 3 kategori atau saya kelompokkan menjadi 3 kelompok ya. Ini statistik yang bisa kita analisis ketika menggunakan MCA untuk setiap kategori variabel penduga. Ya. Misalkan ada motivasi tinggi, rendah, sedang. Nah, dari setiap kategori pada variabel penduga itu bisa dikeluarkan statistik-statistik seperti jumlah kasus atau observasi pada setiap kategori. Kedua, persentase dari semua kasus atau observasi yang masuk dalam kategori tersebut. Ketiga, rata-rata dari variabel tak bebas pada kategori atau raw mean ya, kemarin sudah ada di penjelasannya. Keempat, simpangan baku dari raw mean terhadap rata-rata keseluruhan atau terhadap grand mean. Hal ini menunjukkan efek yang belum disesuaikan dari penduga. Jadi simpangan baku dari raw mean terhadap grand mean ini menunjukkan efek yang belum disesuaikan dari penduga. Kemudian simpangan baku dari rata-rata setiap kategori dari rata-rata keseluruhan. Hal ini menunjukkan efek dari penduga setelah penyesuaian dengan penduga lainnya, misalnya setelah seluruh penduga telah diatur konstan. Yang keenam, rata-rata yang telah disesuaikan, adjusted mean. Dan yang terakhir, simpangan baku dari variabel tak bebas. Kemudian beberapa statistik untuk variabel penduga. Ada eta dan eta kuadrat. Eta menjelaskan kemampuan penduga dalam menjelaskan variasi bagi variabel tak bebas.
Sedangkan eta kuadrat adalah rasio korelasi dan menunjukkan proporsi dari jumlah kuadrat total yang dapat dijelaskan oleh penduga. Makna dan arti untuk eta dan eta kuadrat serta beta dan beta kuadrat sudah dibahas di video sebelumnya ya. Teman-teman bisa mereview lagi pertemuan ataupun video yang sebelumnya untuk interpretasi ataupun makna dari eta dan eta kuadrat, beta dan beta kuadrat. Kemudian statistik lain yang bisa dikeluarkan untuk setiap variabel penduga yaitu jumlah kuadrat simpangan dari rata-rata sesungguhnya terhadap rata-rata keseluruhan, serta jumlah kuadrat simpangan dari rata-rata yang telah disesuaikan terhadap rata-rata keseluruhan. Nanti dari semua statistik ini akan ada rumusnya di slide-slide berikutnya ya. Oke. Kemudian selanjutnya ada statistik untuk semua variabel penduga secara bersama-sama. Jadi gabungan atau secara simultan ya. Yang pertama kuadrat dari koefisien korelasi berganda, derajat bebas unadjusted. Koefisien ini menunjukkan proporsi dari varians yang dijelaskan. Yang kedua, penyesuaian bagi derajat bebas. Yang ketiga, koefisien korelasi berganda dengan derajat bebas yang telah disesuaikan. Kuadrat dari koefisien korelasi berganda dengan derajat bebas yang telah disesuaikan. Koefisien ini menunjukkan proporsi dari varians dalam variabel tak bebas yang dijelaskan oleh seluruh variabel penduga. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika kita menggunakan MCA. Yang pertama, data diupayakan simetris. Ya, tapi kemudian bagaimana Bu kalau tidak normal? Apakah tidak boleh menggunakan MCA? Boleh, yang penting kemencengannya tidak terlalu ekstrim ya. Karena ketika data itu terdapat data yang ekstrim, maka akan berpengaruh terhadap nilai rata-rata dan varians. Kita coba review ke materi metode statistik 1. Ketika nilainya dipengaruhi oleh sebaran data, misalkan datanya ada data outlier, maka rata-rata kan tidak baik ya digunakan, lebih baik menggunakan median ya. Jadi diupayakan ketika kita menggunakan analisis MCA data tidak terlalu ekstrim ya, kemencengannya masih bisa ditoleransi gitu ya. Kemudian yang kedua, data yang tidak simetris atau agak tidak simetris ini sebenarnya bisa mengakibatkan masalah ya. Mungkin hasilnya menjadi kurang tepat gitu. Tetapi kalau memang simetrisnya, ketidaksimetrisannya itu masih kecil, setidaknya ya di bawah 0,2 gitu, pokoknya nilainya kecil, itu masih bisa digunakan MCA ya. Hal yang harus diperhatikan lainnya yaitu nilai standar deviasinya cari yang kecil. Karena pengguna dapat memastikan bahwa data yang digunakan dalam analisis tidak terlalu menceng. Ya, kalau semakin kecil nilai standar deviasi berarti variasi datanya itu tidak terlalu besar. Kemudian transformasi dari variabel terikatnya dapat dilakukan untuk menghindari hasil yang didominasi oleh beberapa kasus. Contohnya menggantikan variabel terikat menjadi bentuk akarnya atau bentuk logaritmanya. Jika variabel terikatnya berupa variabel dikotomi, kategori yang terkecil harus memuat paling tidak 10% dari seluruh kasus. Nah, ini yang tadi saya sampaikan ya. Jadi paling tidak hanya 10% dari seluruh kasus. Kemudian mengeluarkan missing data dari proses analisis. Ini sama dengan ketika kita menggunakan teknik analisis data yang lainnya ya. Missing data tentu harus kita rapikan dulu. Intinya ketika data mau kita olah, data itu harus sudah clean ya. Nah, selanjutnya ada ketika kita menghitung atau menganalisis dengan menggunakan MCA, maka kita akan mendapatkan R-square unadjusted dan R-square adjusted. Apa itu sebenarnya? Nah, R-square adjusted ini adalah proporsi yang sebenarnya dari varians dalam variabel dependent dijelaskan dengan menggunakan koefisien yang diperoleh dalam model aditif, diterapkan pada kasus data yang benar-benar digunakan dalam analisis.
R-square adjusted dihitung dari R-square unadjusted menggunakan faktor penyesuaian. Nah, ini formulanya, faktor penyesuaiannya itu adalah A sama dengan N-1 dibagi N plus P dikurang C dikurang 1. N adalah jumlah kasus, P itu adalah jumlah variabel prediktor, C itu adalah jumlah kategori atau seluruh prediktor dijumlahkan, ya. Kemudian R square adjusted itu sama dengan 1 dikurangi 1 R kuadrat unadjusted A, ya. Nah, ini perbedaan MCA dengan regresi linier. Dari penjelasan kemarin di video sebelumnya ataupun dari penjelasan awal materi ini, teman-teman saya yakin sudah bisa membedakan apa sih MCA dengan regresi linier. Nah, ini sudah saya rangkum untuk dependent variable, kemudian independent variable, statistik teknik, ya. Di multiple regression interval skalanya harus interval. Kalau di MCA bisa interval nominal untuk independennya interval, atau bisa juga dependent variabelnya dikotomus politomus, kemudian independennya nominal. Nah, ini beberapa formula umum yang biasa digunakan di dalam MCA, ya. Di video sebelumnya sudah ada, namun mungkin masih ada beberapa keterangan rumus yang belum terdefinisi. Nah, ini saya lengkapi kembali. Silahkan untuk diamati, dipahami, ya. Ini rangkumannya ya, teman-teman. Oke. Nah, uji F. Di dalam MCA ini ada dua uji F. Uji F untuk uji simultan dari semua variabel prediktor dengan rumus F sama dengan E dibagi C kurang P dibagi Z dibagi N kurang C tambah P kurang 1. Keterangannya sama dengan yang video sebelumnya. Kemudian uji F untuk setiap variabel prediktor ke I. FI sama dengan UI dibagi CI min 1 dibagi T dikurang UI dibagi N dikurang CI. Nah, untuk uji F yang kedua, teman-teman, ini sebenarnya lebih untuk melihat pengaruh setiap masing-masing variabel prediktor, ya. Atau kalau sederhananya ini adalah pengaruh parsial dari setiap variabel prediktor, ya, karena ini di sini kan prediktor ke I. Jadi hanya hanya variabel ke I tersebut saja yang kemudian dilihat pengaruhnya berapa gitu, ya. Ini model persamaan umum, ya, dari MCA. Nah, dari model persamaan umum tadi kita melihat adanya A kecil I, B kecil J, dan seterusnya. Ini merupakan persamaan normal, ya. Kemarin di video sebelumnya bahwa penyelesaian atau proses estimasi di dalam MCA itu ada dua. Yang pertama, sum square dengan menggunakan seperti halnya di regresi, ya, OLS, dan yang kedua dengan pendekatan persamaan normal. Nah, seperti ini untuk pendekatan persamaan normal. Ketika kita menggunakan estimasi parameter dengan seperti halnya di OLS regresi, itu para peneliti mengasumsikan bahwa setiap variabel prediktor itu sama gitu, ya, tidak ada bobotnya. Tetapi kemudian kalau di persamaan normal setiap prediktor itu mempunyai pembobotnya, ya, mempunyai pembobotnya. Kemudian ini untuk iterasi prosedur dengan menggunakan formula pendekatan estimasi dengan persamaan normal, ya. Tampak sedikit lebih kompleks memang dengan persamaan
normal ini ya teman-teman bisa memilihnya mau dengan pendekatan regresi ataupun dengan pendekatan 3 persamaan normal, itu sama ya. Nah, ini saya sedikit mengulang tentang langkah-langkah dalam uji ANOVA untuk melakukan uji asumsi linear aditif bagi pengujian MCA. Kemarin kan yang pertama harus menguji nilai F main efek gitu ya, dengan hipotesisnya seperti yang bisa teman-teman lihat. Kemudian yang kedua menguji interaksi antar variabel. Nah, hal yang kedua inilah yang perlu memang terpenuhi ya, tidak ada interaksi karena memang pada MCA yang kita bahas kali ini adalah MCA yang tanpa interaksi antar variabel prediktornya. Nah, tahap 1, jika p-value kurang dari 5%, ini terdapat interaksi antar variabel bebas, maka kita harus melanjutkan ke tahap kedua untuk bisa mengetahui apakah MCA ini bisa dilakukan atau tidak. Tetapi ketika p-value-nya lebih dari sama dengan 5%, artinya tidak ada interaksi, maka pengujian cukup sampai di sini, dalam artian kita bisa melakukan uji atau analisis MCA gitu ya. Nah, di tahap 2 itu menghitung rasio. Nah, ketika sama di tahap 2 pun, ketika nilai rasionya ini lebih dari 10%, artinya terdapat interaksi yang tidak bisa diabaikan. Secara ininya kan berarti nggak bisa pakai MCA, tetapi kita perlu mengujinya lagi ke tahap 2. Ketika memang tahap kedua ini tidak terpenuhi, maka kita lanjut ke tahap ketiga. Tetapi apabila hasil rasio ini kurang dari sama dengan 10%, berarti interaksi antar variabel bebas dapat diabaikan. Uji asumsi berhenti sampai tahap 2 dan teman-teman bisa lanjut ke MCA ya. Ini sebenarnya untuk tahapan uji asumsi saya hanya menegaskan, khawatirnya ada mispersepsi dari video sebelumnya ya. Nah, ketika tadi rasionya tidak terpenuhi di tahap 2, maka kita masuk ke tahap 3 untuk menghitung rasio juga, tetapi kemudian pembaginya yang berbeda, dibagi dengan jumlah kuadrat total ya. Ketika hasil rasio ini lebih dari 1%, berarti terdapat interaksi dan analisis dengan menggunakan MCA tidak dapat dilakukan. Berarti teman-teman harus mencari metode lain yang tepat dengan data, tepat dan cocok dengan data yang kita miliki. Tetapi kemudian ketika nilai rasio ini kurang dari sama dengan 1%, berarti interaksi boleh diabaikan dan dapat dikatakan atau bisa dikatakan interaksi benar-benar tidak ada dan asumsi model aditif dapat terpenuhi. Artinya berarti metode MCA bisa kita lanjutkan ya, analisis selanjutnya. Begitu tahapan untuk analisis MCA. Mudah-mudahan video yang kedua ini bisa lebih memberikan pemahaman kepada teman-teman dalam mempelajari dan memahami metode MCA. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.